Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para viewer? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Mohon maaf ini kameranya agak terang ya. Agak nggak terang karena saya tadi coba pakai aplikasi open kamera, ternyata nggak kelawan sama cahaya lampu, jadi kayak gelombang-gelombang. Jadi pakainya kamera bawaan aja ini aplikasinya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada Anda. Yang penting kan suaranya, Pak. Tadi saya di WA ditanya oleh seorang viewer, ayamnya banyak mati, pokoknya dia gagal panen. Dia tanya ke saya, apa penyebabnya? Ini saya kasih tahu sama Anda, ketika ayam Anda itu banyak mati dan gagal panen, hal yang Anda lakukan bukan bertanya kepada orang, apa yang menyebabkan ayam saya mati, Pak. Orang nggak akan lebih tahu daripada Anda, Pak. Satu, saya tidak tahu keadaan kandang Anda gimana. Yang kedua, kinerja ABK Anda itu kayak apa. Yang ketiga, kualitas bibit Anda gimana. Yang keempat, pakan Anda itu kayak mana, keadaan kandang Anda gimana, apa sekamnya gimana. Jadi Anda sebaiknya belajar mencari tahu apa yang bisa menyebabkan ayam Anda itu drop ya. Mobil dulu. Drop. Jadi drop, ayam itu mati. Yang namanya ayam broiler mati ini wajar di suatu peternakan, tapi kalau sampai menyebabkan kerugian kepada diri Anda sendiri, itu berarti ada yang salah dalam tata cara pemeliharaan ternak Anda dan sistem peternakan Anda. Pasti ada yang salah, nggak mungkin nggak. Kalau dibilang Bang, ini kayaknya cobaan Tuhan. Tuhan Allah itu adil, Pak. Ketika Anda sudah menyediakan segalanya, Anda sudah memperhatikan saprona, kualitas bibit dan sebagainya, Allah itu maha adil. Apalagi Anda berdoa kepadanya, ayam Anda insya Allah sukses ya. Jadi ini saya kasih tahu Anda rumusnya ya. Yang kandangnya banyak mati mungkin laporan dari ABK. Sebagai pos kandang Anda harus tahu, ketika bibit datang, dengar ini, ketika bibit datang, Anda lihat kualitas bibitnya. Anda harus tahu ciri-ciri bibit yang bagus kayak apa, Pak. Mutlak harus tahu berapa bobot standar bibit yang baru datang itu bagusnya berapa. Keadaan bodinya gimana, keadaan bulunya gimana, gerakannya lincah enggak. Kita anggaplah bagus nih kualitas bibit yang datang. Sebelum bibit datang pasti pakan datang, Pak. Anda cek dulu. Ini pakannya gimana? Anda lihat nih pakannya. Oh, ternyata pakannya nggak jamuran. Ternyata pakannya baru. Dan pakannya setelah Anda cium nggak bau apek, nggak busuk gitu kan. Jadi intinya bagus lah. Bibit sudah bagus, sapronak sudah bagus. Sekarang Anda beralih ke kandang. Apakah persiapan kandang Anda sudah sempurna? Masa istirahatnya sudah 14 hari, ketebalan sekam cukup, airnya bersih, vitamin sudah cukup. Kalau ternyata semua itu sudah siap dan ayam Anda masih juga mati, kesalahan ABK. Saya pastikan kesalahan dari ABK. Oh Bang, kejam kali Bang menyalahkan ABK. Oke lah, kita ganti. Kesalahan pemeliharaan. Dari telat makan mungkin, obatnya tidak tepat. Misalnya obat sudah dikasih amoxilin, dikasih lagi antibiotik lain berturut-turut. Itu aja dikasih. Menyebabkan apa? Ayam gagal ginjal. Obat-obatan yang mengandung antibiotik dan segalanya itu, Pak, juga bisa membebani ginjal ayam. Ya. Vitamin dan segalanya. Makanya ikuti aturan pakai pada kemasan obat-obatan yang Anda beli. Jangan diikutin kesoktahuan Anda gitu loh. Nah, itu satu nih. Sudah itu, kalau ternyata Bang, ayam saya itu matinya itu di usia lagi bagus-bagusnya. Misalnya usia lagi bagus-bagusnya ini di umur 21 hari, Bang. Ya, ayamnya ini matinya di umur layak jual. Baik di ukuran 1,4, 1,5. Dan matinya ini nggak wajar. Kenapa saya bilang nggak wajar? Saya sudah bilang kan sebelumnya. Hati-hati Anda cari ABK. Hati-hati ya. Anda bilang sama ABK Anda, mati berapa hari ini? Mati 10 ekor.
Bangkainya mana? Wajib bangkai ada, dan Anda harus tahu bangkai yang lewat 1 hari atau 2 hari, biar nanti Anda nggak dibohongin misalnya ini bangkai yang kemarin dikasih ke Anda. Ya, itu Anda harus tahu di situ. Selanjutnya Anda harus tahu juga keadaan kandang Anda, Pak. Ini balik ke masalah tadi ya. Bibit sudah bagus, pakan sudah bagus, ABK sudah bagus misalnya. Tapi kandang Anda ini istirahatnya kurang. Ini terjadi biasanya ketika hasil kandang Anda ini bagus, Anda digenjot oleh PT, Pak cepat masukin ayamnya. Jadinya masa istirahat kandang Anda itu hanya 5 hari. Kalau ayam Anda banyak mati, bisa jadi karena masa istirahat kandang Anda itu kurang. Penyemprotan desinfektan pada kandang itu membutuhkan masa loading, Pak. Jadi ada beberapa kuman yang bisa disemprot dia langsung mati, ada yang disemprot dia mungkin butuh waktu 2-3 hari, bahkan 10 hari. Ya, bahkan beberapa kasus seperti kasus virus gumboro itu kandang bisa diistirahatkan sampai berbulan-bulan kalau sempat kena gitu di kandang Anda. Jadi jangan sibuk lagi kalau misalnya sebenarnya menganalisa kematian ayam broiler ini sangat gampang, Pak ya. Nggak perlu Anda bertanya ke peternak yang lebih jauh, Anda ternak di Jakarta misalnya, terus Anda bertanya ke peternak yang di Medan, jelas mereka tidak akan tahu. Kalaupun dia tahu itu sok tahu, bukan tahu, tapi sok tahu. Jadi pelajarilah rumus yang saya berikan. Bibit bagus, pakan bagus, perawatan bagus, kandang bagus, manajemen kandangnya. Insya Allah itu ayam jalan. Kalau ada ayam broilernya ini mati banyak, ini ada kesenjangan ini. Bisa jadi pakannya bagus, tapi bibitnya kualitas tai gitu kan. Bisa jadi. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya nggak buruk-buruk amat kualitas taiknya dengan pakan yang bagus, masih bisa lah Anda selamat. Makanya saya bilang kepada Anda, kalau jadi bos kandang itu jangan sekedar haho-haho nelpon, haho bibit sudah masuk bos, oke, bibit sudah ini bos, oke, pakan sudah bagus bos, oke, bos kita rugi bos, baru ngamuk. Kalau ada bilang bang santai aja ngomongin, ini santai nih Pak, cara saya ngomong ini ya. Kalau Anda nggak mau dengerin omongan saya masalah ini, Anda buktikan saja omongan saya. Habis Anda Pak di peternakan ayam. Kalau Anda nggak perhatikan omongan saya ini umum ini, para peternak sudah tahu ini. Yang namanya bos kandang bukan berpakaian necis, bukan yang dia gagah-gagahan, enggak. Bos kandang itu kalau bagi saya ini ya ikut, kadang bongkar sekam ikut, ada pakan masuk sesekali ikut ngangkat pakan, ngerasakan di kandang. Bahkan dulu sebelum saya punya anak buah kandang, saya itu megang kandang, saya jadi ABK juga. Makanya jangan kalau Anda mau bisnis ayam broiler hanya modal uang tapi nggak modal skill, kena tipu Anda. Kena tipu apa? Kena tipu ya banyak lah. Bermasalah dengan ABK misalnya, nggak tahu cara ngitung FCR, lebih parahnya lagi, oh sudah kena maling pakan Anda Pak ya. Banyak hal-hal yang bisa Anda pelajari sebenarnya untuk mengetahui kematian ayam broiler ini. Yang pasti kematian ayam broiler ini satu penyakit, yang kedua dibuat-buat. Nah itu, yang dibuat-buat ini bisa jadi ABK-nya bermain, atau misalnya Anda sendiri yang bermain jual ayam di kandang Anda ya. Ini banyak fenomena yang terjadi kayak gini nih Pak, banyak sekali. Bahkan ada di suatu daerah yang mungkin PT itu ngeri masuk ke daerah situ untuk mengisi kandang tersebut, dikarenakan mungkin peternak di sana kan nggak dapat duit, jadi mereka kompak ngejualin misalnya semua ternaknya. Itu banyak kejadian gitu. Tapi daripada Anda berbuat kayak gitu, ya lebih baik nggak usah ternak lah sekalian, cari usaha lain. Masih banyak yang bisa Anda jalani usahanya. Ya, balik lagi ke masalah kematian ayam broiler tadi. Biasanya kematian ayam broiler ini bisa dilihat dari misalnya ayam broiler Anda umur 25 hari misal, dan Anda beternak sistem kemitraan. Ayam Anda sehat-sehat semua Pak, bahkan bobotnya over kalau dibilang ya. Harusnya bobotnya misalnya di usia 25 hari itu 1,4, dia bisa 1,6 misalnya, dengan FCR yang top, yang bagus. Tiba-tiba masuklah pakan transferan
dari kandang lain. Ya, dikarenakan ayam Anda udah 25 hari, PT beranggapan nih pakan bekas kasihin aja ke kandang si A karena ayamnya udah gede. Ketika pakan tadi Anda berikan kepada ayam broiler Anda, tiba-tiba kematian meninggi. Kematian jadi tinggi, biasanya mati sehari itu 5, 3, jadi 20, 30 sejak diberikan pakan transferan dari kandang lain ini. Sebagai peternak yang mempunyai akal yang normal, kira-kira Anda nyalahin mana? Itu ada bukti, ada bukti. Nah, ABK Anda ini jujur orangnya. Bos, ini mati bos, ada 25 ekor. Kapan mulai mati banyak kayak gini? Sore tadi. Otak Anda jalan mikir, sore tadi ngasih pakan yang mana? Pakan transferan, karena pakan memang habis di tempat Anda. Kira-kira Anda nyalahin apa? Pasti pakan karena pakan transferan. Simple gitu aja, Pak. Simple gitu aja. Kalau secara normalnya kayak gitu berpikir. Dan nggak perlu kita bertanya sampai jauh-jauh. Kalau hal itu terjadi, Anda tinggal telepon PT Anda. Ya, agak marah dikit lah. Gimana, Pak? Ini ayam saya, umur 25 hari, bos bagus. Anda oper lah pakan 20 sak ke tempat saya, tiba-tiba ayam saya mati. Abibu, babibu, Anda bantinglah HP itu karena Anda kesal. Karena apa? Anda tahu penyebab matinya di mana. Jadi rumusnya sudah saya jelaskan tadi. Perhatikan ayam dari awal masuk. Dari 0 hari. Kalau Anda memperhatikan ayam Anda dari 0 hari, Pak, Anda akan tahu penyebab kematian ayam broiler Anda. Tapi jangan pula ayam mati 1 ekor, 2 ekor, Anda pusing dibuatnya mencari penyebab kematian, udah keterlaluan pula, Pak. Populasi ayam berapa? 5.000, sehari mati berapa? 2 ekor, pusing. Itu udah lebay kayak gitu tuh, Pak. Populasi ayam berapa? 100.000, mati sehari berapa? 10 ekor. Pusing, rasa mau bunuh diri gitu kan. Saking lebaynya. Pusing nanya orang sama sini, nanya sampai ke peternak di Papua sana nanya misalnya. Harus realistis. Jadi yang namanya kematian ayam broiler ini, Pak, ada batas maksimalnya supaya tetap untung. Maksimal kematian ayam broiler itu 10%. Kalau mau dapat untung yang masih lumayan. Sebagus-bagusnya berapa, Bang? Nggak ada yang mati. Saya pernah ngalamin. Bonusnya saja belum sempat habis semua. Kan populasi ayam saya 7.000 ekor. Jadi setiap box itu ada 2, kadang 1. Kita anggaplah bonusnya 140 ekor. Ketika panen, itu ayamnya malah beranak, Pak. Jadi 7.040 misalnya. Berarti kan bonusnya aja belum habis. Bukan berarti nggak ada yang mati. Menurut data itu nggak ada yang mati. Itu loh, Pak. Ada, itu saking mungkin bibitnya kebetulan dapat yang paling bagus. ABK-nya juga bagus, ya. Saya apresiasi lah sama ABK saya, ya. ABK saya yang terakhir itu saya apresiasi. Beliau bagus mengurus ayam saya, ya. Si Dodi yang bagus ABK-nya ini, Dodi, Nok, Sawal itu bagus. Satu lagi itu siapa itu? Aduh, saya lupa namanya. Ya mudah-mudahan beliau mendapatkan hal yang lebih baik dengan pengalaman bekerja di kandang saya, ya. Beliau orang-orang jujur. Alhamdulillah saya mendapatkan dan berkenalan dengan orang itu. Itu saja yang bisa saya berikan jawaban kepada Anda tentang kenapa ayam broiler itu mati. Sudah saya jelaskan. Sebenarnya penjelasannya itu bisa lebih lebar lagi, bisa lebih jauh lagi, tapi nggak mungkin kita jelaskan di dalam video yang singkat ini. Yang penting intinya Anda sudah tahu, nanti Anda akan mengeksplor, Anda akan mendalami, oh ini beranaknya ke sini, ini tembakannya ke sini, nanti Anda akan alami sendiri. Asal Anda pelajari apa yang saya bilang tadi dan Anda perhatikan apa yang terjadi di kandang Anda. Jadi nggak sekedar terima laporan oke bos gitu, ya Pak ya. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.